الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepada Allah baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berjudul ceramah kita pada saat ini, perbanyak berzikir mengingat Allah agar hati tenang, jiwa tentram. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus dekatkan diri kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah olehmu aku, kata Allah, aku pasti ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kafir. Ini perintah Allah. Kita dianjurkan banyak mengingat Allah agar Allah ingat pula kepada kita. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu, kata Allah, ini orang beriman, jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah pasti akan lupa pula dengan diri mereka. Mereka yang melupakan Allah adalah orang fasik. Maukah kita menjadi orang fasik? Tentu tidak. Agar tidak menjadi orang fasik, ingatlah Allah. Jangan sampai lupa Allah. Kini banyak orang yang lupa Allah, yang diingat hanya pitmas piti masuk, dan diingat hanya kerja saja, mengingat Allah tidak mau. Celaka manusia seperti itu, Pak. Maka itu kaum muslimin, berzikir mengingat Allah ini penting bagi kita. Apa manfaatnya? Hati tenang, jiwa tentram. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kamu berzikir mengingat Allah, hati tenang, jiwa tentram. Ketika datang masalah, problema hidup, kita ingat Allah, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan hidup. Kita tidak gelisah, kita tidak frustasi. Banyak orang lupa Allah, Pak. Dia ketika tersinggung sama istri, lupa Allah, akhirnya dia emosi, dibunuh istrinya, dimaki-maki istrinya. Padahal mencari istri payah. Udah dapat istri, tersinggung sedikit, emosi tinggi. Itu tidak boleh. Kita harus mampu wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Jangan diperturutkan marah dimanapun kita berada. Sedang bawa kendaraan, sedang bekerja, tersinggung-singgung sedikit, kita maklum saja, dekatkan diri kepada Allah. Tidak ada untungnya kita berkelahi,
Tidak ada untungnya kita bermusuhan. Ada enggak bapak kalau berkelahi dapat piala, Pak? Enggak. Kecuali kalau tinju profesional di atas ring dapatlah piala. Ini dengan tetangga berkelahi, dengan atasan berkelahi, dengan anak berkelahi, dengan bini berkelahi, rugi, Pak. Terjadi penyesalan. Kuncinya apa? Agar kita tidak seperti itu, ingat Allah, dekatkan diri kepada Allah. Salat ini mengingat Allah, Pak. Ayat Allah katakan, aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya kalau begitu terdengar suara azan, tergerak hati kita untuk salat, insya Allah rasakan nikmat hidup. Banyak orang yang tidak mau seperti itu. Dia hanya dunia yang dikejar, lupa dengan Allah. Pitih yang dicari di kana-kana, Pak. Cobalah tanya, sejak mulai ketek mencari pitih sampai kini labara karuang pitih terkumpul, Pak. Ibarat janggut habis tumbuh, habis dulu balik, tumbuh hilang balik, begitu saja, Pak. Dicukur hilang balik, itu pitih, tidak ada berkekalan. Maka itu jangan gara-gara cari duit, jangan gara-gara anak lupa Allah. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sampai terpedaya, terpesona oleh hartamu, oleh anak-anakmu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, mereka merugi. Gara-gara harta lupa Allah, gara-gara anak lupa Allah, merugi orangnya, merugi di dunia apalagi di akhirat. Tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak mau seperti itu. Kita ingin kalau dapat menjadi orang yang menang, kalau dapat menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Di dunia merasakan nikmat hidup, biarlah piti kurang-kurang sakit, Pak. Tidak banyak mana piti, tapi cukup untuk keperluan sehari-hari. Alhamdulillah. Daripada piti banyak, tapi sangsara, Pak. Kenapa? Karena pitinya uang haram, H3S, halal haram hantam saja, sangsara, Pak. Banyak kasus oknum pejabat karena kancang kapiti berada di balik jeruji besi, karena ditangkap dari polisi, karena apa tu kancang kapal besi, adalah cangok jepiti. Itulah namanya korupsi alias mencuri. Ke kantor pakai mercy, gayanya pakai dasi, duduk pula di kursi, istri bayi buati, anak-anak frustasi, tetangga memaki-maki, sibuk bini mantakan nasi tiap hari katansi, suami sakit gigi sehingga udah talok makan nasi, nasi jadi basi, naik tensi, itulah tekanan darah tinggi. Ada nampak patah hati sambil menangi, cari tali, gantung diri, baru apa tu mati, dimasukkan ke dalam peti, setelah mandi lalu dikubur sendiri, akhirnya istri kawin lagi. Agar tidak terjadi, marilah ingat Allah ilahi Rabbi. Maka untuk itu kita semua dihimbau, diperintahkan Allah, ingatlah Allah sebagai hamba Allah yang beriman, terutama melalui ibadah mahdoh, ibadah khusus. Salat ini ibadah khusus, tidak bisa ditawar, tidak bisa diago-ago, abekolah sebentar lain tanggung karajo. Ingat, Pak, kalau sengaja melalaikan, ancamannya neraka wailun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang yang sholat. Orang sholat yang mana? Yang sengaja melalaikannya. Kita tidak boleh, kita harus on time, tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Manfaatnya jiwa tenang, hati tentram, tidak gelisah hidup ini. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, silakan. Tapi ketika kita datang panggilan Allah untuk beribadah, mari lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
di samping sholat yang kita kerjakan, ada 7 zikir yang harus kita laksanakan, Pak. Yang pertama, setiap memulai pekerjaan baca basmalah. Ase karajo yang dikarajokan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan sempurna. Jangan lagi ada baca basmalah tapi bacaannya tidak bagus. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, salah saya Pak, salah. Harus bertenang-tenang, Bismillahirrahmanirrahim, baru bagus. Anggap saja kita sedang bertanding, Pak, sedang tampil di hadapan dewan juri, pasti penampilan kita sempurna dan bagus. Kita di hadapan Allah, tentu bacaan kita harus sempurna. Kadang-kadang buru-buru dek ujulah panggageh. Saya sering tegur atau ingatkan seorang oknum pejabat, Pak, apa baca basmalah ndak batu ada Pak? Bismillahirrahmanirrahim, apa dapat baca? Ini salah, Pak. Termasuk mau makan, termasuk mau minum, tenang-tenanglah baca, baru kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, setelah pekerjaan selesai, baca hamdalah. Kalau karajolah sudah, bacalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asik karajawa, jangan lupa bertahmid, mengagungkan Allah. Yang ketiga, bila tasiro darah, tak kaji awak, capek istighfar, astaghfirullah. Jangan bacarui, awak sedang membawa tua cok, wah datang orang dari belakang, wah tak kaji, cari-cari dari oto Pak, orang tu lah lari, awak lah cari-cari, dosa nan dapet. Kalau dapet baca istighfar, astagfirullah. Kesal kabini, istighfar, astagfirullah. Wanita itu pula kesal kalaki, istighfar, astagfirullah. Jangan minta carai. Kadang-kadang ada orang kesal kalaki, agi dan carai, talan dan iyonya talak dari laki, menyasah Pak, di menyasah Bu. Nak tahu dirancak lado, cobalah siram 3 kali. Nak tahu dirancak jando, cobalah talak 3 kali Pak. Nampak rando rancak, kalau lah talak 3 kali Pak. Maka untuk itu capek istighfar, astagfirullah. Iko adalah menyebabkan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Surah Al-Imran ayat 35. Bila orang 135, bila orang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat aniaya, mereka ingat Allah seraya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa posisi apa? Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang keempat, kalau berjanji dengan siapapun, jangan capek manggu, pikir dulu. Kalau tidak bisa terus terang bilang, ambo tidak bisa, ambo lah ada keperluan lain. Tapi kalau rasanya bisa, kita ingin menemuinya, maka laksana baru kita baca insya Allah. Jangan insya Allah. Ada orang baca insya Allah besok ambo datang, Pak. Kalau insya Allah artinya jika Allah jahat, ambo datang besok. Bila Allah jahat, Pak? Karena salah bacanya. Yang benar adalah shinnya titik 3, insya Allah, jika Allah menghendaki. Kaum muslimin dan muslimin rahimahullah. Yang kelima, zikir kita kalau dapat musibah cepat baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bila orang ditimpa oleh satu musibah, ucapan mereka, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Jangan salah lo baca. Banyak juga orang salah, Pak. Inna lillah wa inna lillahi rajiun. Salah. Kalau ingin lurusnya, silakan buka Al-Quran, baca di surat Al-Baqarah ayat 156. Yang keenam, kalau ada sesuatu yang aneh bin ajaib nampak oleh kita di luar kemampuan kita berpikir, anak orang cacat, autis, kurang sempurna, bacalah Masya Allah. Jangan dicacek kayanya, Pak, apa baranak dah pandai mau rekod untuk anak. Bukan apa tu nama anak, Allah yang menentukan, Allah yang membentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah membentuk kamu dalam rahim ibumu sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketujuh, kalau kita
ada sesuatu tidak mampu berbuat karena di luar kemampuan kita sudah berbuat tapi tidak berhasil, la haula wala quwwata illa billah. Kesemuanya ini Pak, zikir seperti ini adalah untuk menyebabkan hati tenang, jiwa tentram sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.